إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah majlis ta'lim Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-25, bab perintah menunaikan amanah. Yang sekarang kita masuk ke dalam hadis 200 dari hadis awal kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhir al-akhar. Haddatsana أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلان muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua peristiwa. Yang pertama sudah saya ketahui dan yang kedua saya sedang menunggu ceritanya. Yang pertama yaitu beliau menceritakan kepada kami bahwasanya amanah itu datang ke dalam lubuk hati orang-orang. Kemudian turunlah Al-Qur'an, maka mereka mau mempelajari Al-Qur'an dan juga mereka mau mempelajari As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya beliau menceritakan tentang dicabutnya amanah, di mana beliau bersabda, seseorang sedang tidur, kemudian tercabutlah amanah itu dari hatinya, maka hanya tinggal bersisa sedikit saja. Kemudian ia tidur lagi, maka tercabut pula sisa amanah itu, dan yang ada hanya bekasnya, seperti bekas kepalan, yaitu seperti bara api yang terinjak oleh kakimu. Maka timbullah bengkak dan kamu melihat bahwa
Beliau lantas mengambil batu kecil lantas diinjaknya dengan kaki beliau. Maka orang-orang yang berjual beli itu hampir tidak ada satupun yang menunaikan amanah, sehingga dikatakan bahwa si fulan adalah seseorang yang dapat dipercaya, sehingga si fulan itu dipuji. Alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, dan alangkah pandainya. Padahal di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa iman, walaupun sebesar biji sawi. Sungguh telah datang kepadaku suatu masa di mana saya tidak akan memperdulikan siapakah yang masih dapat saya percaya. Seandainya ia seorang muslim, maka ia pasti akan menunaikan amanahnya kepadaku karena agamanya. Dan seandainya ia orang Nasrani atau Yahudi, maka ia akan menunaikan amanahnya kepadaku karena usaha atau perdagangannya itu. Jadi sekarang saya tidak mempercayai dengan sepenuh hati kepada kamu sekalian, kecuali si fulan dan si fulan, riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagi ikhwan yang mempunyai kitab terjemahan seperti yang dibaca saudara kita Agus ini, agar selalu memperhatikan apa yang saya terjemahkan dan mengoreksinya, karena banyak sekali saya lihat kesalahan-kesalahan dalam terjemahan tersebut. Dan saya juga mengharapkan bagi ikhwan yang mempunyai buku agar juga mengoreksi buku yang dikira salah atau kurang jelas pengertiannya, sehingga lebih mendekatkan maknanya dari apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tadi saya dengar dia mengatakan saya menunggu cerita yang lain, Yang dimaksud bukanlah menunggu cerita, kan, tapi menunggu kejadian. Mungkin tempat lain di sana ada menunggu cerita. Enggak, dia menunggu kejadian lagi. Yang pertama katanya kan, atau saya bacakan hadisnya, telah menceritakan kepada saya Rasulullah SAW hadis ini. Aku telah melihat salah satu dari hadis tersebut, kejadiannya, dan aku sedang menunggu kejadiannya yang kedua. Jadi pertama sudah dilihat oleh Hudzaifah, tinggal lagi kejadian kedua yang belum dilihat. Itu juga gimana terjemahannya? Menunggu hadis. Ya, itu salah. Yang benar bukan menunggu hadis, karena hadis tersebut kedua-duanya sudah didengar dan disampaikan oleh Hudzaifah. Dan menunggu bukan hadis, kan, tapi jelas menunggu kejadian. Haddatsana, yang pertama hadis yang telah dilihat oleh Hudzaifah kejadiannya, sesungguhnya amanah turun fi jadzri qulubir rijal, kemudian masuk ke dalam dasar hati laki-laki. Kemudian turunlah Al-Quran. Kemudian ini kesalahan yang kedua, yaitu maka mereka mengetahui amanah dari Al-Quran dan mereka mengetahui amanah dari Sunnah. Kalau itu tadi apa tadi bacanya? Mempelajari Al-Quran. Ya, bukan mempelajarikan, tapi kemudian mereka mempelajari amanah dari Al-Quran dan mempelajari amanah dari Sunnah. Jadi keterangannya, awalnya mereka mempunyai dasar sifat amanah, fitrah dalam hati. Kemudian datang Al-Quran dan Sunnah, bertambah amanah di atas amanah. Itu sudah dilihat orang-orangnya oleh Hudzaifah bin Yaman. Sedangkan yang ditunggu oleh Hudzaifah yang belum dia nampak, yaitu tentang diangkatnya amanah. Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian ini, yanamur rajulun naumah. Seseorang tidur pada sebuah tidur, fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian dicabutlah amanah dari hatinya. Ini juga terjemahan kurang lengkap yang dibacakan tadi. Fayadhallu atharuha mithlul waqt, maka tersisalah amanah tersebut di dalam hatinya seperti bekas titik. Itu tidak ada diartikan sana? Sangat sedikit, tapi dia titik. Karena al-waqt maknanya yaitu
ketika dia adalah titik yang tinggal dari sebuah pakaian yang sudah luntur. Jadi kalau seandainya Anda memiliki pakaian hitam, kemudian luntur semua sudah berubah, tinggal lagi satu titik yang tidak berubah, itu pun hanya sudah luntur, sudah tinggal bekas. Sangat sedikit sekali. Summa yanamun naumah fatuqbadul amanatu min qalbih. Kemudian dia pun tidur lagi, kemudian dicabutlah amanah dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithla atharil majli. Maka tinggallah amanah tersebut di dalam hatinya seperti bekas. Kalau di sini juga ini kesalahan juga, bahwasanya bekas dari tangan seorang pekerja. Bukan kepalan, kan, tapi bekas dari tangan seorang yang bekerja. Anda kalau seandainya bekerja keras selama berhari-hari, mencangkul dan semacamnya, akan semacam bekas tebal. Kepalan, tapi bukan kepalan tangan, kan, tapi oh itu kepalan disebut atau kepalan tangan? Namanya apa di sini? Oh ya, dibenarkan. Saya nggak tahu artinya. Ya jelas. Yaitu bekas dari orang yang bekerja berat di tangannya, itu disebut mithla atharil majli. Di situ ada Mas? Sama. Titik-titik aja. Ya. Kajamrin dahrajathu ala rijlik fanafata fatarahu mumbatiran laisa fihi syai'. Ini salah satu hadis yang cukup sulit diterjemahkan, sebab para ulama juga di dalam mensyarahnya juga sulit mensyarahnya. Perselisihan para ulama cukup panjang tentang masalah kiasan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Kemudian kajamrin, yaitu bagaikan batu kecil yang dilemparkan ke atas kakimu, fanafato, kemudian dia membengkak. Fatarahu membatiran, kemudian dia meletus, tidak ada di dalamnya sedikit pun kecuali air yang kotor. Kemudian Rasulullah SAW memperumpamakan, itu mempraktekkan apa yang dicontohkannya. Diambilnya sebuah kerikil, kemudian diletakkannya, dilemparkannya ke kakinya, itu mempraktekkannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya, fayusbihun nasu yatabaya'un, maka manusia pun mulai saling berbaiat di dalam jual beli. Berbaiat di dalam jual beli. Di sini, di sana, di tempat lain artinya ya jual beli. Ya, harus berbaiat maknanya di dalam jual beli, bukan khilafah. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, maka tidak ada seseorang pun di antara mereka yang menunaikan amanah, hatta yuqal, sampai disebutlah, inna fi bani fulan rajulan amina, bahwa di suku fulan ada seorang yang amin. Hatta yuqala lirrujul, sampai-sampai dikatakan tentang seseorang, alangkah beraninya, alangkah cerdiknya, alangkah berakalnya, sedangkan di dalam hatinya tidak ada satu besar biji zarrah pun dari iman. Dan telah datang kepada saya zaman yang mana aku tidak peduli kepada siapa aku berbaiat di dalam jual beli. Jika seandainya dia muslim, maka agamanya akan mendorongnya, akan mengarahkannya kepada jual beli yang benar terhadapku.
Dan jika seandainya Nasrani atau Yahudi, ini kesalahan yang berikutnya bagi yang diterjemahkan tadi, maka penguasanya akan meluruskan Nasrani, Yahudi di dalam jual beli tersebut. Amal yaum, sedangkan hari ini, fama kuntu ubayyu minkum, aku tidak ada berbaiat dalam jual beli di antara kalian kecuali si fulan dan si fulan. Hadis muttafaqun alaih. Ya, karena para ulama mengatakan kalau seandainya baiat di dalam khilafah, maka tidak dibenarkan kecuali dia sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, tidak boleh kecuali kita harus mentaati. Kalau seandainya dimaksudkan oleh Hudzaifah bahwasanya sekarang saya tidak mau berbaiat kecuali kepada si fulan dan si fulan, berarti adalah bentuk khuruj minal khilaf, adalah bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Hadis ini mempunyai faedah yang sangat banyak sekali.